Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 3 MI bab 8 tentang sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong-menolong. Pada bab ini akan kita bahas satu persatu, yaitu sikap pantang menyerah, sikap berani, dan sikap tolong-menolong. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Lalu bagaimana sikap kalian ketika mendapatkan kesulitan? Apakah putus asa atau sebaliknya? Nah, salah satu akhlak mahmudah atau sikap terpuji adalah pantang menyerah. Sikap ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama seorang muslim. 1. Pengertian sikap pantang menyerah. Pantang menyerah adalah tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis dan mudah bangkit dari kegagalan. Sikap pantang menyerah juga bisa diartikan sebagai sikap bertahan untuk tetap mencapai apa yang diinginkan walaupun mengalami kegagalan, mendapat hambatan, ataupun rintangan. Jadi, sikap yang paling tepat ketika mendapatkan kesulitan adalah pantang menyerah dalam mencari jalan keluar dan terus berusaha dengan keras. Pantang menyerah hampir sama dengan optimis. Lawan kata dari pantang menyerah atau optimis adalah pesimis atau putus asa. Putus asa dalam Islam atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ya'su. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hambanya untuk menyerah atau berputus asa, karena putus asa merupakan sifat orang kafir. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. 2. Ciri-ciri sikap pantang menyerah. Ciri-ciri yang pertama yaitu tetap berusaha dalam situasi apapun. Ciri-ciri yang kedua, mencari jalan keluar saat ada kesulitan. Ciri-ciri yang ketiga, setiap usaha diawali dengan doa, karena Allah yang menentukan segalanya. Ciri-ciri yang keempat, kreatif dalam memecahkan masalah. Dan ciri-ciri yang kelima, apabila gagal selalu berusaha mencari jalan keluar atau mencoba lagi. 3. Cara melatih sikap pantang menyerah. Bagaimana kira-kira cara kita untuk melatih sikap pantang menyerah itu? Cara yang pertama yaitu sering minta semangat dari orang tua dan guru, karena orang tua dan guru memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita. Cara yang kedua, belajar dari kegagalan hari kemarin. Cara yang ketiga, memiliki pikiran yang baik, kemudian selalu memperbaiki diri, dan berlatih untuk sabar dalam menghadapi masalah. 4. Manfaat sikap pantang menyerah, yaitu untuk menumbuhkan sikap yang lebih kuat dalam menghadapi masalah. Selain itu, pantang menyerah juga bermanfaat untuk menjadikan kita orang yang pandai dalam menghadapi masalah. 5. Contoh sikap pantang menyerah. Di antaranya yaitu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas walaupun sulit. Kemudian berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara yang baik ya. Selanjutnya, tidak cepat pesimis saat menghadapi suatu masalah. Contoh berikutnya, bersabar ketika ada pekerjaan yang berat dan belajar lebih giat ketika mendapatkan nilai yang jelek atau yang buruk. Seperti ilustrasi pada gambar berikut. Andi mendapatkan nilai yang jelek dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Apakah Andi akan menyerah? Tentu tidak. Andi tidak mau menyerah. Andi semakin giat belajar sehingga akhirnya mendapatkan nilai yang bagus dan membanggakan. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap berani. Dalam Islam, sikap berani yang diajarkan yaitu berani dalam hal kebaikan.
seperti berani bertanggung jawab bila melakukan kesalahan dan berani berkata jujur meskipun pahit akibatnya. 1. Pengertian sikap berani. Sikap berani dalam Islam disebut asy-syaja'ah, yang berarti keberanian atau tidak takut. Orang yang memiliki sifat syaja'ah disebut syuja' atau pemberani. Tidak takut yang dimaksudkan adalah tidak takut menyampaikan pendapat dan berbuat sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. 2. Contoh sikap berani. Salah satu diantaranya yaitu berani dalam berkata jujur. Kemudian, berani dan tabah membela kebenaran. Contoh berikutnya, berani tampil dan mengemukakan pendapat yang didasari kebenaran. Berikutnya, berani dalam berusaha dan belajar. Dan berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi seperti contoh yang ada di gambar, jika kita berbuat salah, jangan pernah malu untuk mengakuinya dan jangan lupa untuk minta maaf. 3. Lawan sikap berani. Lawan dari kata syaja'ah adalah al-jubn atau janabah, yang berarti lemah hati atau lemah pendirian dan takut. Penakut atau pengecut adalah sifat tercela, sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. 4. Manfaat sikap pantang menyerah. Pantang menyerah memiliki manfaat sebagai berikut. Di antaranya yaitu menambah rasa percaya diri, selalu berpikir positif, dan membuat kita selalu mencoba dan mencari hal-hal yang baru. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sikap tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup sendiri. Manusia terkadang juga membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita mengabaikannya atau kita harus menolongnya? Nah, tentu saja kita harus segera menolongnya. Tolong-menolong merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk memperkuat silaturahmi. 1. Pengertian tolong-menolong. Secara bahasa, tolong-menolong berarti saling menolong. Sedangkan secara istilah, tolong-menolong berarti membantu untuk meringankan beban, baik berupa penderitaan, kesulitan, dan lain-lain dengan bantuan tenaga, waktu, maupun materi. Dalam Islam, tolong-menolong disebut ta'awun. Tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam hal kebaikan, dan dilarang tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Dasar perintah tolong-menolong seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya, contoh sikap tolong-menolong. Tugas kalian sekarang adalah menerapkan sikap tolong-menolong. Dan kegiatan apa saja kira-kira yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sikap tolong-menolong itu? Sikap tolong-menolong dapat kalian lakukan di mana saja, terutama di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, berikut ini contoh dari sikap tolong-menolong. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Contoh yang kedua, membantu adik belajar. Contoh selanjutnya, menolong teman yang kesulitan belajar. Selanjutnya, menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS. Menolong teman yang jatuh, dan membantu tetangga yang sedang terkena musibah.
ketiga, cara mengasah sikap tolong-menolong. Cara yang pertama, apabila ada yang meminta sedikit harta kepada kita, maka jangan sampai kita menolaknya selama kita mampu memberinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammasaila fala tanhar, yang artinya, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya, menghinanya atau mengolok-ngoloknya. Quran surat Ad-Duha ayat 10. Cara yang kedua, ketika kita melihat di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan, maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu. 4. Larangan tolong-menolong dalam keburukan. Tolong-menolong merupakan akhlak yang mulia. Akan tetapi, apabila tolong-menolong dalam keburukan, maka itu tidak termasuk dalam akhlak yang mulia. Tolong-menolong dalam keburukan merupakan hal yang buruk. Misalnya, tolong-menolong ketika sedang ujian, menolong teman untuk menyakiti orang lain, dan menolong teman untuk menutupi kebenaran atau berbohong, atau melakukan kebohongan, dan sebagainya. Itu dilarang ya dalam Islam. Selanjutnya, 5. Manfaat tolong-menolong. Setiap perbuatan yang baik pasti akan ada balasannya. Maksudnya, semua akhlak yang terpuji akan mendapatkan pahala atau kebaikan yang lainnya yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang akan kita peroleh dari sikap tolong-menolong diantaranya yaitu mempercepat selesainya pekerjaan, mempererat persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, dan menghemat tenaga karena pekerjaan yang berat dikerjakan bersama-sama. Alhamdulillah, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan beberapa sikap terpuji yang telah kita pelajari hari ini. Di antaranya yaitu sikap tolong-menolong, sikap pemberani, dan sikap pantang menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.